Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutimatul Fadila dengan NIM 1262052121114 dari kelas PGMI 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Langsung saja saya akan mempresentasikan jawaban dari soal yang pertama. Soalnya, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Jawabannya, ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada peserta didik di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama atau SMP MTS yang mengkaji mengenai kehidupan manusia dalam masyarakat dan bahannya bersumber dari disiplin ilmu sosial. IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar karena IPS mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, sikap dan nilai atau attitudes and value yang dapat dipergunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. IPS mempersiapkan peserta didik untuk siap berpartisipasi dalam masyarakat, sehingga setiap peserta didik mengetahui bagaimana peran diri sendiri, baik dalam keluarga maupun masyarakat, mengetahui peranan orang lain dan bagaimana memerankan peranan orang lain, serta siap untuk menerima bentuk apapun yang diberikan masyarakat. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat MI atau SD. Jawabannya, menurut beberapa sumber yang telah saya baca, 4 komponen utama dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat MI atau SD adalah: yang pertama, materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam IPS di tingkat MI atau SD mencakup berbagai topik dan subjek yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam IPS di tingkat MI atau SD melibatkan berbagai teknik dan strategi yang digunakan oleh guru untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Beberapa metode yang umum digunakan yaitu diskusi, latihan, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Yang ketiga yakni tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam ilmu pengetahuan sosial di tingkat MI atau SD adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman sosial yang dapat berguna bagi masyarakat sekitarnya. Tujuan ini melibatkan pengembangan kesadaran, sikap mental yang positif, keterampilan pemanfaatan lingkungan, dan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS. Yang keempat, pendekatan pembelajaran terpadu. Pendekatan pembelajaran terpadu dalam IPS di tingkat MI atau SD melibatkan integrasi dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Dengan pendekatan ini, program pembelajaran IPS dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Setiap komponen ini memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD dan harus diperhatikan oleh guru dan pendidik untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI atau SD. Jawabannya, mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI atau SD sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, membangun sikap toleransi untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan empati. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan kesadaran sosial. Yang kelima, pemahaman kebudayaan, lalu kemampuan berkomunikasi, membangun kesadaran global, mengurangi prasangka dan diskriminasi. Dengan demikian, mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI atau SD sangat penting untuk mengembangkan siswa menjadi individu yang berkualitas dan bermartabat serta membantu menciptakan warga muda yang berpengetahuan luas, terbuka terhadap dunia, dan siap menghadapi masyarakat yang beragam.
4. Bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Jawabannya, berita dan media sosial memiliki peranan yang signifikan dalam mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berikut beberapa cara pengaruhnya. Yang pertama, pemilihan berita dan filter bubble. Media sosial memungkinkan pengguna untuk memilih berita yang mereka konsumsi yang menyebabkan terjadinya filter bubble, di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Yang kedua, diseminasi cepat. Berita palsu atau tidak diverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi pandangan masyarakat tanpa verifikasi yang memadai. Yang ketiga, pola konsumsi berita. Orang lebih cenderung membaca berita singkat atau tajuk berita yang dapat menyederhanakan isu-isu kompleks. Yang keempat, peran media sosial dalam kampanye politik. Media sosial telah menjadi alat penting dalam kampanye politik. Kampanye politik di media sosial dapat mempengaruhi pandangan pemilih dan opini publik. Yang kelima, dampak emosional. Isu-isu politik dan sosial yang dipresentasikan di media sosial seringkali bersifat emosional yang dapat mempengaruhi pandangan. Selanjutnya, konten visual, video pendek, animasi, dan grafis yang menarik dapat membantu menjelaskan isu-isu kompleks dengan cara yang mudah dimengerti. Selanjutnya, kolaborasi dengan influencer dan tokoh terkenal dapat membantu memperluas jangkauan kampanye dan menciptakan kelompok-kelompok pemilih yang mungkin sulit dijangkau oleh pemimpin politik secara langsung. Soal selanjutnya yaitu nomor 5, praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, dan metode dan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan bahagia. Nah, sudah sarapan apa belum hari ini? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita langsung ke pembelajaran dulu ya. Tapi sebelum itu kita tepuk fokus. Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, karena sudah fokus, kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Ayo ketua kelas dipimpin dulu doanya. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ibu absen ya. Iya. Nanti waktu Ibu absen, kalian sebutin suasana hati kalian lagi gimana ya. Dewi Sinta, Hadir, Bu. suasana hatinya lagi gimana? Senang. Kenapa kok senang? Karena tadi sudah sarapan. Oh begitu. Kita mulai pembelajaran ya. Iya, Bu. Hari ini kita belajar tentang peta dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin Ibu suruh bawa apa? Suruh bawa buku atlas. Nah, sekarang sudah dibawa. Sudah ini. Iya. Ayo kita buka. Nah, di dalam atlas ini terdapat berbagai macam peta di dunia, mulai dari wilayah di negara kita sampai di seluruh dunia. Nah, apa sih peta itu? Ada yang tahu? Peta itu gambaran suatu wilayah dari atas. Iya, benar sekali. Peta adalah gambaran dari suatu wilayah dari atas, mulai dari desa, kota, ataupun wilayah di seluruh dunia. Nah, gambarannya kita bisa lihat di atas. Nah, apa sih kegunaan dari peta itu, ada yang tahu? Saya. Apa, ayo? Peta itu untuk mencari suatu tempat. Iya benar, peta bisa kita gunakan untuk mencari suatu wilayah atau tempat penting, misalnya rumah
rumah teman ataupun sekolah. Kita bisa menggunakan peta di sekolah, misalnya kalau belum tahu kelasnya di mana, kita bisa menggunakan peta untuk mencari denah kelasnya agar tidak tersesat. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Kalau belum, Ibu kasih tugas ya. Ya. Tugasnya apa saja fungsi dari peta, dikerjakan bersama teman sebangku ya, diskusi. Nanti yang sudah selesai bisa maju dibaca. Ibu beri waktu 15 menit ya. Ya. Kalau sudah bisa maju ke depan. Ada yang sudah? Sudah saya. Ayo maju ke depan sini. Apa saja fungsi dari peta? Peta itu untuk membantu kita menemukan suatu tempat. Iya benar. Kalau gitu bisa kembali ke tempat duduknya. Iya, Bu. Karena jawaban teman kita benar, kita kasih tepuk jempol yuk. Yuk. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Yeay. Ibu kasih hadiah ya. Wow. Ini hadiahnya. Terima kasih, Dibagi Bu. ya sama teman sebangku. Iya. Nah, ada yang mau maju lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, dari pembahasan tadi ada yang ditanyakan? Sudah paham, Bu, sepertinya. Kalau sudah, kita akhiri ya. Ayo ketua kelas dipimpin dulu doanya. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu tadi pembahasan tentang peta. Minggu depan kita belajar tentang penggunaan peta dengan baik dan benar. Nah, minggu depan atlasnya dibawa lagi ya. Iya, Bu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktek yang telah saya lakukan tadi, saya menggunakan materi penggunaan peta dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pendekatannya, saya menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Materi pembelajaran disusun untuk memahami peta dan penggunaan peta dalam kehidupan sehari-hari. Untuk strateginya, saya memulai dengan pertanyaan pemantik agar siswa ikut aktif. Kemudian menggunakan pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Untuk metodenya, saya menggunakan metode diskusi kelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Tekniknya, saya menggunakan teknik mendapat umpan balik dengan pemberian hadiah bagi yang mau membacakan hasil diskusi. Analisis pembelajaran, materi penggunaan peta dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan berpusat pada siswa dalam pembelajaran IPS memotivasi siswa untuk memahami pemetaan dan penggunaan peta secara praktis. Strategi seperti pertanyaan membangkitkan minat siswa serta pendekatan CTL mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata agar siswa lebih paham dengan materi yang diberikan oleh guru. Sedangkan metode diskusi kelompok untuk memupuk kemampuan bekerja sama bagi siswa. Teknik mendapat umpan balik dengan pemberian hadiah bagi yang mau membacakan hasil diskusi digunakan agar siswa lebih tertarik aktif dalam pembelajaran IPS. Keseluruhannya, siswa akan dapat mengaitkan penggunaan peta dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu tadi jawaban UTS saya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.